Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat pendengar di podcast Gemudi Madani Official. Nah, di episode kali ini kita sangat terasa istimewa, sahabat, karena kita akan berbincang langsung bersama pendiri sekaligus owner Al-Waha Gemudi Group, Bapak Haji Amril Jilha SIPMH. Nah, nanti beliau akan berbagi visi perjalanan mendirikan travel, serta komitmen dalam melayani jamaah umroh dengan penuh amanah ya Pak ya. Nah, sebelumnya kita memperkenalkanlah dulu siapa sih yang nggak kenal sama Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih sahabat channel Gemudi Golden Madani yang kami cintai, kami banggakan. Alhamdulillah, yang pagi ini kita diberi rahmat nikmat oleh Allah. Kita dapat bertemu, berbincang-bincang mungkin berkaitan dengan umrah ke Tanah Suci. Ya, iya benar Pak. Nah, kita langsung mulai aja ya Pak ya. Nah, bisa nggak Pak diceritakan sedikit gitu perjalanan Bapak untuk mendirikan Travel Al-Waha Gemudi Group ini, Pak? Ya, dari perjalanan panjang dari tahun 2011 sesungguhnya saya sudah berkecimpung dalam bidang keberangkatan umrah ini. Oh, berarti sudah dari lama Dari gitu ya, lama, Pak ya? dari Rahmatan lil Alamin Mm-mm, sekian tahun, kemudian Zadul Ma'ad sekian tahun. mm-mm, Tetapi di dalam pelaksanaan itu saya hanya sebagai perpanjangan tangan perusahaan saat itu. mm-mm. Sehingga kita hanya masuk ke dalam administrasi Oh, atau pengawasan. pengawasannya Pak ya? Namun sekarang ini sebagai momentum bagi kita Mm-mm, untuk bisa terjun langsung secara teknis untuk keberangkatan umrah khususnya, mm-mm. sehingga kita berupaya semaksimal mungkin menjalankan atau melakukan kegiatan dengan sepenuh hati. Masya Allah. Berarti Bapak udah dari 2011 berkecimpung ya Ya, Pak ya di ya. dunia travel umroh Umrah. ini. Nah, baik ya Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Nah, apa nih Pak makna ibadah umroh bagi Bapak secara pribadi gitu? Ibadah umrah ini kan sebuah kewajiban juga bagi kita. Mm-mm. Kalau sekarang momentum pergi haji itu kan cukup panjang. Iya benar Iya. Pak. Karena langkah yang paling tepat itu adalah pergi umrah. Mm-mm. Rasulullah pun 4 kali umrah baru haji. Iya benar. Jadi karena itu momentum ini kita jadikan untuk kita niatkan untuk melayani kepada jemaah keberangkatan dengan memudahkan segala urusan. Mulai dari keberangkatan, pengurusan surat-surat, dan termasuk nanti pelayanan lainnya di sebelum keberangkatan itu. Itu kira-kira. Tadi Bapak ada menyinggung tentang melayani ya Pak ya. Di sini kan ada di filosofi di balik tagline itu kan ada kayak kami melayani, peduli dan berbagi. Nah, kenapa bisa Bapak membuat kata-kata yang itu gitu Pak? Iya, kan ada 3 dimensi, ada 3 suku kata kalimat sana. Ada melayani. Artinya kalau melayani itu tumbuh dari hati, lahir dari nurani kita. Bagaimana memberi pelayanan itu sepenuh hati. Jadi bukan karena materinya, tetapi karena kepuasan. Keikhlasan kita melayani jemaah atau masyarakat untuk pergi menunaikan umrah ke Tanah Suci. Masya Allah. Nah, ada juga di brosur ya Pak ya, kita kembali ke brosur. Nah, mengapa konsep umroh Bapak tuh umroh berkah menjadi identitas utama dari travel Bapak ini? Ya, terkait dengan apa tadi, umrah itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Iya. Tentu saja ada di balik itu ada keberkahan. Masya Allah. Bagi yang berangkat mendapat berkah, bagi yang menjalankan atau melaksanakan umrah juga mendapat berkah. Karena berkah itu tidak sama dengan materi.
berkah itu ada kepuasan tersendiri bagi diri kita ketika kita bisa memberangkatkan jemaah dengan rasa puas, rasa senang, rasa bahagia. Nah, itu yang lebih apa kita memotivasi kita untuk lebih melayani dan peduli itu. Masya Allah ya Pak ya. Ya. Dan kenapa juga Bapak memilih penerbangan Padang ke Jeddah langsung tanpa transit gitu Pak? Ya, karena kalau kita lihat dari hasil beberapa kali kita berangkat umrah, itu kebanyakan yang berangkat itu kan usianya di atas 50 tahun. Ya lansia Pak ya. Lansia. Jadi kalau kita berangkatkan transit dari satu tempat atau katakanlah ke Malaysia Iya. atau ke Jakarta, ini kan melelahkan bagi jemaah itu sendiri. Benar Pak. Makanya kita berupaya berikhtiar Iya. dan sekaligus merupakan komitmen kita memberangkatkan umrah jemaah ini melalui Padang Jeddah. Jadi tanpa transit. Iya. Kita ya Pak. Nah, berbicara tentang umroh tadi ya Pak ya, ada kan beberapa jamaah yang khawatir soal biaya gitu Pak. Bagaimana sih prinsip Bapak tuh dalam menetapkan harganya gitu Pak? Ya itu makanya tidak 3 suku kata itu. Ada melayani, peduli, dan berbagi. Berbagi itu dalam pengertian bagaimana meringankan beban masyarakat atau jemaah. Karena ada niat bagi jemaah untuk pergi, sedangkan biaya besar. Sistem umrah tempat lain mungkin berbeda. Bagi gemudi alwah, gemudi grup ini kan berbeda sistemnya. Kita door to door, sistem B2B atau sistem B2B dan B khusus itu. Artinya dari kita sama mitra kita tadi. Makanya harga lebih kita bisa berbagi gitu ya. Makanya harganya lebih mudah lah gitu, lebih murah. Kalau untuk DP sendiri itu biasanya kan ada juga yang DP 1 juta. Kalau kita yang di Al-Waha Gemudi Group ini berapa Pak? DP tergantung situasi, tergantung keinginan dari jemaah itu sendiri. Kalau DP 1 juta bisa, 2 juta setengah bisa. Tapi kalau menginginkan lebih mendapatkan perlengkapan yang lengkap seperti ada covernya dan perlengkapan jemaah, itu 5 juta. Akhirnya bisa dibawa koper lagi ke rumah. Ke rumah berarti DP langsung dapat koper yang 5 juta ya Pak ya. Nah, ada juga tuh Pak tanggal 9 Februari dengarnya kita mau berangkat ya Pak ya. Iya, tuh. Dan untuk Februari ini tinggal beberapa seat lagi gitu Pak. Iya, terbatas kita karena pada bulan bulan Februari itu ada bulan yang cukup lumayan banyak jemaah pergi ke Tanah Suci. Di samping mungkin sisi pahalanya lebih dan juga cuacanya lebih enak dingin. Makanya harganya pun menyesuaikan nampaknya harga tiket, harga pesawat, tapi bukan harga dari perusahaan. Ini harga regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah Arab Saudi. Masya Allah. Di sini kan ada tuh Pak gratis menginap 1 malam di Gemudi. Iya tuh Pak. Itu sebagai komitmen kita termasuk berbagi tadi. Karena kita ingin melayani sepenuh hati kepada jemaah, maka tentu ada konsekuensinya keikhlasan kita itu. Kebetulan penginapan atau hotel yang kita gratiskan itu Allah berikan rezeki kepada saya sebagai pemilik travel. Kita berbagi gitu ya. Nah, jadi nanti untuk calon jamaah kita nih, sehari sebelum keberangkatan kita nanti gratis ya Pak ya, menginap di Hotel Gemudi Gold Islami Kota Padang. Berapa durasi nanti Pak kira-kira perjalanannya berapa hari gitu Pak, dari tanggal 9 Februari sampai tanggal berapa nanti itu Pak? Ya, ketika dia mendaftar atau keberangkatan 1 hari keberangkatan itu sudah berada di kantor atau di lokasi hotel ini. Kita siang kita pendaftaran, malam nanti kita briefing
kita apa namanya silaturahim Silaturahmi. dan memantapkan untuk keberangkatan umrah menuju tanah suci. Itu dibimbing oleh para tour leader dan beberapa buya untuk menyampaikan hal-hal yang penting tentang kesiapan mental, spiritual dan lain sebagainya untuk keberangkatan umrah tersebut. Masya Allah, berarti tidak sekedar di manasik aja ya Pak ya. Tidak. Setelah di manasik nanti kita ada juga pemantapan bersama buya yang sudah berpengalaman gitu ya Pak ya. Ya. Nah mungkin itu podcast kita bersama Bapak hari ini. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya. Apa nih pesan Bapak untuk masyarakat yang berniat umroh bersama Al-Waha Gemudi Group, Pak? Ya, tentu saja kami memohon atau kami minta sahabat semua, kalau siapa yang berniat ingin menunaikan kegiatan umrah ke tanah suci di Jalan Bundo Kandung atau di Komplek Gedung Gemudi Gold Hotel dengan dilayani oleh staf dan tim umrah Gemudi Group terpadu akan melayani para jemaah dan masyarakat semua. Insya Allah kami layani dengan sepenuh hati. Masya Allah. Nah, terima kasih Bapak atas waktu dan nasihat yang berharganya. Semoga apa yang disampaikan menjadi penguat dan keyakinan sahabat pendengar untuk berumroh dengan amanah dan penuh keberkahan. Nah, saya sebagai host Utarik Tafiona pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.